persatuan aksi kamisan, ibadah mingguan, banyak kegiatan-kegiatan yang memang diadain Saban Pekan ya. Dan seperti yang kawan-kawan tahu, Sabtuan ini digelar setiap Sabtu memang. Dulu kita sebelum pandemi itu selalu mengadain diskusi ini setiap minggu. Tapi saran dari KSM kayaknya kita jaga endurance juga ya, supaya setiap minggu jadi kita 2 minggu sekali. Kita mau membahas banyak persoalan sehari-hari ya. Ketika orang memahami hak asasi manusia itu, mungkin kawan-kawan pikir konflik lah, kemudian hal-hal yang cenderung berat di dalam pikiran kawan-kawan ketika membahas HAM gitu. Padahal kalau kita tahu, kita bicara hak dasar atas diri kita itu, air juga termasuk, makan juga termasuk, pendidikan juga termasuk. Hal-hal yang sederhana ini jarang mau kita kita coba renungkan lagi bahwa sebenarnya itu termasuk asasi manusia. Nah, di dalam pertemuan kali ini, kawan-kawan mungkin udah nggak asing lagi ya, berita soal kemiskinan. Saya tahu berita beberapa minggu terakhir yang rame-rame papan bunga selamat ya, jawabannya sarkas di situ karena selamat Aceh kembali dinobatkan sebagai provinsi termiskin. Nah, ketika itu apa yang menurut ya? Kalau aku pribadi lihat banyak yang menjelek-jelekan posisi Aceh sebagai provinsi termiskin kan. Wah, Aceh juga punya dana otsus yang banyak, bertahun-tahun anggaran tahunannya APBA-nya juga tertinggi di Sumatera, tapi tingkat kemiskinannya nggak pernah turun secara signifikan. Nah, banyak juga yang nggak kita pahami sebenarnya gimana cara menghitung kemiskinan. BPS, kawan-kawan mungkin saya sendiri sebagai jurnalis tuh seringkali melihat data BPS itu hanya sebagai sebuah rilis yang semuanya bicara tabel, angka, grafik, kasih pola. Apa sih itu? Bagaimana cara menghitung kemiskinan? Dan hari ini kita akan mendengarkan pemaparan dari Bang Saiful Mahdi, akademisi Indonesia, Fakultas MIPA, dan akan menjelaskan sebenarnya gimana sih cara kita ngaitin angka-angka itu, grafik yang kayaknya mungkin asing bagi kita yang benci agak-agak kita nggak sanggup melihat itu gitu. Tapi bagaimana menerjemahkan ini sebagai sebuah realitas sosial? Ternyata ini hidup kita ada di sini loh, di angka-angka ini. Gimana cara kita membacanya gitu? Dan Pak SM akan menjelaskan ke teman-teman semua untuk memperjelas bagaimana dinamika naik turunnya suasana situasi kemiskinan yang itu. Untuk lebih lengkapnya mungkin saya langsung silakan aja kepada Bang Saiful Mahdi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera kita semua. Terima kasih Pak Hadi dan teman-teman Kontras untuk kesempatannya dan kawan-kawan semuanya yang sudah berkenan hadir untuk diskusi hari ini. Saya diminta Pak Hadi Mana dan kawan-kawan Kontras untuk diskusi tentang bagaimana sebenarnya kita mengukur fenomena sosial. Saya S1, S2, S3-nya bidangnya memang statistik, ya. Dan mungkin tidak semua suka statistik. Banyak orang tidak suka statistik, banyak orang yang tidak suka angka-angka. Sebagian masuk sosiologi misalnya demi menghindari angka-angka. Terus saya ngajar statistika sosial di sosiologi. Ya, setiap awal semester itu saya godain anak-anak sosiologi. Saya tahu Anda datang dan memilih jurusan sosiologi supaya tidak terwangka. Apa daya, kemudian sama saya belajar tentang statistika sosial. Ya. Dulu malah sosiologi Indonesia itu punya statistika sosial 1, 3 SKS, statistika sosial 2, 3 SKS, 6 SKS. Sekarang statistika sosialnya 1, tapi ada metode kualitatif. Ada anak sosiologi Indonesia ini ada.
Amerika, sosiologi itu juga sangat kualitatif. Belakangan menjadi sangat kualitatif. Artinya banyak ilmu sekarang semakin kualitatif. Ilmu apa saja sebenarnya berusaha untuk mengukur fenomena yang diminatinya dengan angka-angka. Dan apakah harus? Tidak harus, ya, karena mungkin kawan-kawan terutama yang kuliah tahu ada pendekatan kualitatif, ada pendekatan kuantitatif. Ya. Tapi pemerintah misalnya perencana pembangunan atau orang-orang developmentalis kita sebut, mereka yang mengagung-agungkan pembangunan, itu sukanya memang bermain dengan indikator-indikator. Indikator itu apa? Indikator itu yang mengindikasikan. Misalnya indikator kemiskinan adalah angka kemiskinan. Ya. Tapi apakah kemiskinan yang sebenarnya seperti itu? Nah, itulah perdebatan yang tidak pernah habis antara pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Ya. Demikian kuatnya sekarang usaha mengkuantifikasi segala hal, ya, termasuk mutu dikuantifikasi dengan misalnya mutu prodi ditentukan oleh akreditasi. Akreditasi itu kan pakai apa ukurnya? Ya, berapa jumlah lulusan, berapa lama studinya rata-rata, berapa lama buat skripsi, semua diangkakan. Supaya apa? Supaya nanti kalau jumlah dibagi bla bla bla, dapatlah dia akreditasinya A atau B atau C. Secara sederhana sebenarnya yang mau diukur adalah kualitas atau kinerja sebuah prodi. Tapi gimana cara mengukurnya? Kan itu selalu menjadi masalah. Sama ini kan tema kita, bagaimana kita mengukur fenomena sosial. Ya. Bagaimana mengukur kemiskinan? Siapa yang disebut miskin? Orang mana yang disebut miskin? Itu luar biasa perdebatannya, ya, dan mungkin tidak akan pernah selesai. Demikian kuatnya kuantifikasi atau usaha mengkuantitatifkan, mengangkakan segala-galanya, sehingga sebenarnya kita sudah mulai kehilangan kritik terhadap usaha mengangkakan segalanya. Itu adalah kita kehilangan kemanusiaan. Ini yang ngomong orang sadis itu. Artinya ya saya jelas orang yang suka angka-angka, bermain dengan angka-angka. Tapi mungkin justru karena saya orang sadistik, saya jadi paham kelebihan dan kekurangan bermain dengan angka-angka. Ya kalau ditanya sama orang sadistik ya pasti yang paling benar angka statistik. Ya. Cara mengukur yang terbaik dengan cara metode kuantitatif. Ya. Bahkan mungkin waktu saya dulu, karena pendidikan kita yang sangat mengagumkan anak-anak yang pinter matematik, fisika, kimia itu kan yang dianggap pintar dalam masyarakat kita. Ini sampai sekarang, ya, yang ambil jurusan IPA dianggap lebih pintar. Yang IPS second class. Ya, dulu saya A1 itu lebih gawat lagi kan. Dulu modelnya bukan IPA IPS saja, A1 ilmu fisika. Ini calon untuk masuk ke fakultas teknik. A2 ilmu biologi, A3 ilmu sosial, A4 ilmu budaya. Nah, tentu saja yang semua siswa maunya masuk A1, semua orang tua mau anaknya masuk A1. Seperti sekarang semua orang tua maunya masuk anaknya masuk IPA. Yang masuk IPS siapa? Yang nggak nilai masuk IPA. Jarang sekali yang masuk IPS karena kesadarannya ingin belajar ilmu sosial dari sononya. Lebih banyak karena ya nggak cukup nilai IPA masuk IPS. Dan itu bukan hanya di tempat kita, tapi memang paling parah di negeri-negeri pasca kolonial yang dekolonisasinya tidak tuntas, tidak selesai. Kemerdekaannya belum paripurna. Manusianya mungkin negara-negara sudah menyatakan merdeka, tapi pikiran dan cara berpikirnya tidak merdeka.
Kalau orang Aceh setelah MOU itu merasa menang atau kalah? Katakanlah menang gitu ya. Tapi apakah Aceh lebih baik? Apakah orang Aceh lebih merdeka? Apakah orang Aceh lebih bisa berpikir merdeka, bertindak merdeka? Itu masih tanda tanya. Ya. Demikian kuatnya kuantifikasi, ada buku baru yang saya bisa share ke kawan-kawan. The Quiet Power of Indicators. Kekuatan diam-diam indikator-indikator. Jadi power struggle, power politik, pergulatan, perlombaan kekuasaan, pertarungan politik itu seringkali pakai angka-angka sekarang, sehingga mereka yang menguasai angka sebenarnya lebih powerful, lebih berkuasa. Ya. Apalagi ketika tadi sebagian bilang, aduh pusing kalau lihat angka, ya udah tunduk lama apa itu. Lihat angka udah menyerah, berarti kita udah tunduk gitu. Jadi paksa percaya dengan apa yang saya bilang. Dengan orang yang mengerti angka-angka. Ya. Rejim pembangunan umumnya suka indikator, World Bank, UNDP, lembaga PBB, pemerintah, Bapeda, Bapenas, itu sukanya indikator, sukanya angka, sukanya statistik. Ya. Dan jarang sekali yang suka pendekatan kualitatif. Ya, karena pendekatan kualitatif itu katanya yang pertama tidak sekuat pendekatan kualitatif lagi yang percaya seperti itu. Ya. Nah, saya beruntung karena S3 saya di Cornell University, ya, sehingga mungkin kalau saya nggak sempat S3 di situ, bisa-bisa saya akan seperti orang Indonesia kebanyakan yang menganggap anak ini lebih hebat, dokter lebih pintar dari kita semuanya, pendekatan kuantitatif paling keren, orang-orang eksakta adalah orang-orang pilihan, yang IPS itu kurang. Tapi memang secara umum di negeri kita masih seperti itu. Kenapa? Karena yang milih IPS itu betul-betul karena nggak bisa masuk IPA. Bukan karena dari awalnya ingin masuk IPS dan mendalami sosiologi, mendalami arkeologi, mendalami ilmu politik, mendalami antropologi secara serius. Enggak, pasti rata-rata teknik kedokteran. Ya. Yang sebenarnya tidak lebih dari apa ya? Kalau sekarang saya bilangnya ilmu tukang. Ya. Jadi orang teknik itu, apalagi kalau nggak suka membaca, nggak mau diskusi seperti ini, ya mereka kan tidak lebih insinyur, tukang insinyur kayak sidol anak sekolahan. Mungkin pernah lihat seri itu, tapi anak generasi ini nggak lihat sidol anak sekolahan ya. Itu disebut tukang insinyur ya. Sebenarnya nggak susah jadi anak teknik, lebih susah jadi anak sosiologi. Kalau serius belajarnya. Ya. Tapi rata-rata kan ketemu sama Dr. Saleh Safi misalnya, bagi yang kenal, KO karena kalau diskusi sama Pak Saleh disuruh baca banyak sekali, teori-teorinya banyak, lalu pusing. Ya, jangankan mahasiswa, kemudian dan saya coba belajar sama Pak Saleh, sosiolog Aceh, itu kami sering kali juga. Ya. Jadi itu sebagai pengantar ya. Dan alhamdulillah karena saya S3 di Cornell, sekolah besar, bisa salah satu terbaik di dunia paling dari mereka. Ya, satu liga ya sama Harvard dan lain-lain itu. Pikiran saya jadi lebih terbuka untuk menerima pandangan yang kualitatif, yang pandangan yang tidak serba angka. Bahkan saya coba dulu sit-in kuliahnya James Sidol, Profesor James Sidol, atau Benedict Anderson bagi yang pernah membaca Imagine Community. Ya. Bahwa bangsa Indonesia ini sebenarnya nggak ada, cuma dibayang-bayangkan aja ada bangsa Indonesia. Dan imajinasinya itu sebenarnya sah saja kita berimajinasi tentang sebuah Indonesia, tapi seharusnya itu tidak pernah selesai. Ini ada teman-teman Papua apalagi kan yang di orang Aceh juga pernah kritis dan selalu mempertanyakan apa itu Indonesia, bagaimana Indonesia, seperti apa Indonesia. Nah, bagi sebagian besar rakyat yang kritis menganggap Indonesia itu belum selesai, dan kalau kita memang
mau bersama-sama tetap untuk bekerja membangun Indonesia, ya kita bayangkan bersama-sama, dan karena itu nggak boleh didikte dengan NKRI harga mati. Ya. Kalau sudah didikte dengan NKRI harga mati, ya berarti sudah ada, itu sudah final. Nah, tapi kan memang umumnya ya kalangan ultranasionalis, kalangan militer, partai nasional kan menganggap itu sudah selesai, nggak boleh tanya lagi. Inilah Indonesia. Tapi yang mana sebenarnya Indonesia? Apa wujud bangsa Indonesia yang ideal menurut seluruh orang Indonesia? Kan seharusnya boleh terus dipertanyakan. Ya. Dan saya kalau duduk di kelasnya di Siegel atau Benedict Anderson itu kan ilmu sosial. Yang dulu waktu saya SMA sampai saya selesai master, karena master saya juga di bidang statistik dan belum bersentuhan dengan ilmu sosial, sama seperti orang lain, saya menganggap ilmu sosial itu dibaca-baca sendiri juga bisa, nggak susah. Ya. Tapi begitu saya duduk di kelasnya Benedict Anderson atau James Siegel, pusing saya. Keluar kelas saya keluar bintang-bintang. Ternyata berat. Ya. Kenapa? Karena memang memahami manusia jauh lebih sulit daripada memahami mesin, kan? Memahami ini komputer dianggap wah ini sulit nih, kalau udah nama komputer ini canggih susah, gitu ya. Tapi sebenarnya memahami laptop ini jauh lebih mudah daripada memahami manusia. Mestinya kalau nggak setuju semua, kan? Atau ada yang nggak, ini karena barang canggih ini susah ya. Enggak, komputer ini jauh lebih mudah dipelajari daripada manusia. Ya, dan kalau Anda merasa komputer ini terlalu canggih dan susah paham, ya hanya karena belum belajar saja. Begitu diajari, karena dia mekanistik dan berulang-ulang, Anda akan bisa dan mahir dan jago. Tapi manusia tidak pernah ada yang pasti dengan manusia, kan? Orang yang kita duga sangat baik, ya kita lihat penampilan alim, pakai janggut, pakai sorban, ya. Terus tiba-tiba ternyata ditangkap KPK. Ya. Jadi manusia jauh lebih susah dipahami sebenarnya daripada mesin, daripada alat-alat di laboratorium. Makanya ilmu-ilmu yang mempelajari manusia atau humaniora, ilmu humaniora itu sebenarnya lebih sulit daripada ilmu eksakta. Tapi di negeri kita kan anggapannya ilmu eksakta lebih keren, lebih sulit daripada ilmu sosial dan humaniora. Ya. Sampai bangsa kita ini menyadari pentingnya humaniora, berarti bangsa kita belum maju. Ya, kalau bangsa kita sudah mulai menyadari pentingnya humaniora, tapi juga on the other hand pentingnya statistik, itu belum maju. Itu dua ukuran penting kemajuan sebuah bangsa. Dan seharusnya kita nggak perlu ikut bangsa lain, maksudnya nggak harus belajar terlalu lama seperti bangsa lain. Bangsa yang maju itu bangsa ketika mereka sudah awalnya pramodern, masuk modern, kemudian mereka apa istilahnya postmodern. Postmodern itu kan artinya apa? Udah lewat modern, udah bosan dengan modernan, udah mulai enak dengan modern. Mereka kembali, istilahnya kembali ke alam, back to nature, bersahabat dengan alam. Itu kita sebut postmodern. Artinya kembali lagi sebenarnya, kan. Tapi bagi yang masih suka kemodernan, apalagi masih pramodern, melihat modern itu sebagai sesuatu yang luar biasa, mercusuar. Cirinya gampang. Kalau satu kelompok ini diajak jalan-jalan ke Medan, ini sebagian besar jalan-jalan mana? Mall. Kenapa mall? Karena itu modernitas, itu keren, itu maju. Ya, dan tidak apa-apa, kan? Kalau memang ada yang menganggap itu sebagai kemodernan. Tapi bagi yang udah bolak-balik ke mall, hidupnya sudah serba, udah lewat masa itu, dia mungkin udah bosan. Jangan ke mall lah. Kita ke Danau Toba, kita ke alam. Ke Danau Toba pun, waduh ramai kali, jangan yang tempat ramai lah. Kita di tempat sepi. Akhirnya kan semua kita sebenarnya akan sampai ke situ. Tapi bahwa ada teman-teman kita, ada orang tua kita yang masih suka dengan kemodernan, kan nggak bisa kita. Karena bagi mereka itulah kebenaran, itulah yang benar. Gitu ya. Saya sering cerita
Misalnya ibu saya dulu pernah saya ajak ke Amerika. Saya sudah tua, ajak ke Amerika. Sempat tinggal 6 bulan di sana sama saya. Di sana, ya orang tua bosan kan, karena biasanya di sini ada pengajian, ketemu, ada arisan. Di sana kan cuma di rumah terus lah di sini. Ya. Kemudian paling akhir pekan saya sempat ajak sebentar. Pertama, di Itaka tempat saya S3 itu orang mengagum-agumkan keindahan alam. Apalagi waktu saya S2 di Vermont itu bahkan baliho besar-besar itu dilarang karena alamnya sangat indah, pemerintahnya sudah sangat progresif, kebanyakan warganya sudah post modern. Sementara orang kita kan, wah ini kalau ada baliho besar warna-warni, lampu kota yang warna-warni, nah inilah kota. Ya kan? Nah di Vermont di Amerika sana waktu saya sampai tahun 99 itu sudah mulai ditinggalkan. Jadi kalau malam gelap gulita itu justru keren. Kenapa? Ya karena ini sebenarnya yang indah. Kalau yang lain semua artificial bagi mereka waktu itu. Sehingga pernah suatu, udah kalau gitu pernah saya ajak ibu saya ke mall. Oke lah pergi ke mall. Ada mall di Ithaca di New York tempat saya sudah. Jalan-jalan keliling. Setelah sekian lama keliling, ya udah nih ini udah selesai. Ini mau apa lagi? Apa mau makan? Mau apa kan biasa ke mall gitu. Tapi yang mengejutkan saya, beliau bertanya, udah maunya ini? Udah? Gak ada tingkatnya. Gak ada tingkatnya. Karena yang namanya mall dalam konsepsi kita, ada elevator naik turun, gitu kan? Berlantai-lantai. Sementara di negeri itu malah dilarang buat bangunan yang terlalu tinggi karena negerinya indah, naik gunung, turun gunung kayak di Gayo. Kalau dibuat gunung tinggi, pemandangan indahnya tertutup. Jadi sama masyarakat dan wali kotanya mereka bersepakat bahwa buat gunung tinggi, buat mall lantai gitu. Satu lantai gitu, di on the ground aja. Itu kemodernan, postmodern mungkin bagi kita dan bagi mereka itu biasa saja. Bagi kita, nggak keren. Mallnya cuma satu lantai. Mall yang keren itu 10 lantai ya, warna-warni gitu ya. Nah itu, tapi ini sebenarnya kembali ke ini gambar ini, mungkin teman-teman pernah lihat gambar ini. Ini cerita orang-orang buta dengan seekor gajah. Sebenarnya apa itu kebenaran? Termasuk apa itu kemiskinan? Ini kan kita sedang mau diskusi kemiskinan, gitu ya. Dan berseliweran macam-macam berita tentang kemiskinan. Kemarin Bang Anda ya, tampil dia di Facebook dengan rokok, gitu ya. Kenapa? Karena ada media yang memberitakan Aceh miskin karena rokok, gitu ya. Kemudian ada Aceh miskin karena konflik, Aceh miskin karena tsunami, terus apa lagi? Aceh miskin karena COVID, gitu ya. Sehingga kawan-kawan yang merokok tampil di Facebook masing-masing, di sosial media masing-masing untuk ngejek pemerintah Aceh lagi ya, dengan merokok gitu ya. Tapi sebenarnya apa itu kemiskinan? Ya mana yang benar konsep kemiskinan? Atau mungkin kawan-kawan ingin tahu apa sebenarnya yang menyebabkan kemiskinan Aceh gitu ya. Bisa jawab apa enggak ya? Tapi sama dengan kita semua ini kan mencari kebenaran sementara ya. Dan nanti yang beragama percaya suatu saat nanti ketika kebenaran mutlak itu hanya ada di akhirat nanti. Di dunia ini yang ada hanya kebenaran sementara. Alias kita harus terbuka dengan kebenaran yang dimiliki oleh orang lain ya. Jadi bukan untuk bela pemerintah Aceh atau bela siapapun, tapi yang jelas pemerintah Aceh punya dasar sendiri untuk ngomong kita baik-baik saja. Rakyat protes kemiskinan kenapa selalu yang tertinggi juga mungkin ada dasarnya. Ada yang media yang memberitakan Aceh miskin karena rokok. Saya sudah bisa menduga itu dari wawancara dengan kepala Bapeda. Dan saya tahu bagaimana jalan wawancaranya kira-kira. Ya. Walaupun saya nggak hadir di situ. Ya. Karena yang dikutip oleh media, ya media kan maunya clickbait ya, maunya kan berita seperti itu heboh gitu ya. Aceh miskin karena rokok. Nah itu padahal penjelasannya
dugaan saya tidak seperti itu. Nah, ini saya bisa jelaskan apa sebenarnya yang dimaksud. Kenapa rokok bisa menjadi penentu tinggi rendahnya kemiskinan. Tapi intinya saya mulai dengan slide ini untuk kawan-kawan juga pahami bahwa bisa saja yang saya katakan ini terdengar benar, kelihatan benar dengan data-data yang sangat kuat. Tapi kawan-kawan boleh terima, boleh tidak. Apalagi kalau punya fakta dan data yang lain, nanti kita adu aja fakta dan datanya. Kita bertengkar, nanti bisa ada kesimpulan, Bapak ternyata benar. Oke. Kenapa? Karena kebenaran itu bagi orang-orang ilmu sosial terutama, dan itu yang membedakannya dengan orang-orang ilmu eksakta, makanya susah ketemu. Orang ilmu eksakta menganggap kebenaran itu mungkin dicapai dan hanya ada satu kebenaran. 2 tambah 2 sama dengan 4, tidak boleh yang lain. Saya beruntung saya orang statistik yang masuk dalam dunia eksakta sebenarnya, tapi tidak se-eksakta matematik. Itu di luar pertemuan kita hari ini lah, ya, apa bedanya statistik dengan matematik. Tapi intinya ini cerita sudah sangat lama di India dulu, ya. cerita rakyat, ya, bagaimana berapa ini 6 orang buta yang tidak pernah tahu gajah, tidak pernah mengenal gajah, ya. Kemudian disuruh cerita tentang gajah dengan diberi kesempatan untuk menyentuh bagian gajah yang berbeda-beda. Ya. Ada orang buta yang pertama itu kebetulan dia nyentuh bagian ekornya. Maka ketika ditanya apa itu gajah, gajah itu seperti tali atau seperti ular bagi dia. Orang yang kedua, apa itu gajah? Karena dia meraba bagian perut gajah itu, dia bilang gajah itu seperti dinding. Gajah itu adalah dinding. Orang yang ketiga, dia pegang pohon kaki yang besar berturut-turut. Karena mereka ini semua orang buta yang belum pernah lihat gajah. Ini ceritanya. Maka menurut dia gajah itu adalah seperti pohon. Dan selanjutnya yang pegang belalai itu gajah ya seperti ular. Gajah adalah ular. Pertanyaannya, apakah mereka itu salah? Mereka tidak salah, mereka benar untuk tingkat kebenaran yang mereka punya. Ya. Tapi kalau disuruh berdiskusi, mereka akan bertengkar, mungkin bahkan sampai saling mengkafirkan. Kenapa? Karena yang pegang bagian ekor bilang, Pak, gajah itu ya seperti tali. Kok Anda bilang kayak pohon atau kayak sesat? Anda sesat, Anda jelas sesat, ya? Atau salah Anda. Jadi bisa terjadi perang, bisa saling menyesatkan dan saling mengkafirkan. Itu yang terjadi sama kita selama ini kan? Karena menganggap kita lah yang paling benar dan kita yang paling tahu. Tapi memang kita ada benarnya untuk apa yang kita tahu sebenarnya. Ya, demikian juga untuk isu kemiskinan. Apa itu kemiskinan? Maka yang melihat kemiskinan dari sisi ini mengatakan, wah ini gawat nih, kita nomor paling miskin se-Sumatera. Kan kalau lihatnya dari situ gawat. Kalau lihat dari sisi yang lain, bisa jadi kesimpulannya berbeda. Ya, sebagai contoh, kalau lihat grafik ini sederhana aja, dari tahun 2015 sampai tahun 2020 angka kemiskinan Aceh seperti ini. Tahun 2015 17%. Turun di tahun 2017, naik sedikit 2018, kemudian 2020 mungkin karena corona, ekonomi kurang, naik lagi. Tapi secara umum, kalau saya ada di Nova, saya bisa katakan, dan itu yang sudah mereka coba lakukan kan, dengan mengatakan bahwa kemiskinan menurun loh, apalagi kalau dari sejak konflik menurun drastis itu, dan sampai sekarang terus menurun, trennya menurun. Jadi kalau orang statistik melihatnya, mereka wah, data itu nggak ada gunanya kalau dia berdiri sendiri. Data itu baru berguna kalau dibanding-bandingkan, dan makanya tidak salah ketika
rakyat membanding-bandingkan kok kita termiskin di Sumatera. Itu kan karena dia membandingkan antar provinsi. Karena kalau nggak ada perbandingannya, kita nggak tahu di mana posisi kita. Tapi sebenarnya apa gunanya perbandingan itu? Ya bagi yang berpikir positif ya supaya kita bekerja lebih keras. Bagi yang berpikir negatif, ini kesempatan untuk hantam pemerintah Aceh ya. Karena masih yang terburuk di Sumatera, gitu kan. Jadi bisa macam-macam. Apakah seperti itu kenyataannya atau hanya itu satu ukurannya? Itu tadi. Nah ini lihat dari satu sisi orang buta yang tadi sudah lihat satu bagian saja. Kita bisa bertengkar dengan ini saja, ya. Atau kalau ini perbandingan antar waktu, ya. Harapannya untuk pemerintahan yang sama seharusnya kalau memang mereka berprestasi, angka ini terus menurun. Kalau perbandingannya antar waktu, ya. Tapi kan ada juga perbandingan antar wilayah, antar provinsi tadi, ya, dengan seluruh provinsi di Sumatera. Itu kan boleh juga. Nah kalau perbandingannya antar waktu, pemerintah Aceh bisa bilang kita tidak jelek-jelek amat lah, karena angka kemiskinan terus menurun, kan gitu. Tapi kalau lihat antar wilayah kok selalu kita kalau nggak nomor 2, pertama termiskin se-Sumatera, selalu begitu, gantian sama Bengkulu, nggak pindah-pindah begitu. Ya, itu kan parah. Ya. Nah, pemerintah Aceh biasanya nggak pakai yang itu, pakai yang ini. Itu benar, ini juga benar kan? Sama seperti orang buta ya bercerita tentang aja tadi. Sekarang mau yang mana kan? Nah, lebih asik lagi, bukan hanya membandingkan antar waktu dan antar wilayah, tapi bagaimana posisi kita dibandingkan dengan rata-rata nasional. Itu yang di bawah itu rata-rata nasional sekarang. Tingkat kemiskinan Indonesia. Kan itu mestinya jadi apa istilahnya jadi sandaran kita ya, bahwa kita maunya ya paling tidak dekat-dekat atau di bawah dari kemiskinan rata-rata nasional, tapi ternyata kita masih sangat tinggi di atas rata-rata nasional. Kalau ini pakai persentase ya. Nah, ada tulisan Pak Najam yang menurut saya kawan-kawan bisa baca dan itu menarik ya, karena banyak yang gelisah wah ini gawat keadaan kita. Yang pertama seharusnya ini tadi pengantar untuk menunjukkan bahwa kebenaran itu sebenarnya tidak harus tunggal, tergantung pemahaman kita masing-masing. Siapa yang paling keren yang bisa melihat gajah lebih utuh? Orang yang tidak buta. Atau kalau mereka nanti dikasih mungkin ada operasi gitu ya. Ini kalau enggak mereka ini sudah perang antar suku, sudah perang ini mereka ini karena masing-masing sangat yakin dengan kebenarannya dan mereka betul-betul benar kan, tidak ada yang salah dengan apa yang mereka klaim ya. Tapi kemudian mungkin karena ada operasi ya, kemudian mereka bisa melihat ternyata kejadian seperti itu. Kalau begitu kita semua benar kita secuil yang benar gajah ya seperti itu. Itu kan bisa melihat. Nah karena itulah kita dianjurkan untuk terus belajar dan membuka diri bahwa kita bisa salah ya, dan orang lain bisa benar ya. Kawan-kawan yang mengikuti mungkin ada yang tahu kasus saya ya, karena saya kadang-kadang dipotret sama penguasa Rusia itu orang yang merasa benar sendiri. Padahal yang saya ajarkan sama mahasiswa begini, saya nggak pernah merasa benar sendiri ya. Bahkan mahasiswa saya termasuk yang berani, semoga ya, untuk protes atau beradu argumentasi, dan Anda boleh juga bertanya secara bebas dengan saya tidak masalah. Budaya itu malah jarang ada di kampus-kampus sekarang ya, karena semua takut sama dosen. Kalau tanya bisa ada panggilan bagus. Jadi itu benar. Nah, menyangkut kemiskinan ini yang gimana cara mengukur kemiskinan ya. Makanya perdebatannya bisa seperti ini, tergantung Anda pakai yang mana. Yang pertama yang banyak orang tidak tahu, kemiskinan di Indonesia itu diukur berdasarkan pengeluaran, bukan berdasarkan income. Di negara maju, kemiskinan diukur berdasarkan income, pendapatan. Di negeri kita susah, atau negeri yang sedang berkembang susah mengukur kemiskinan berdasarkan income, karena data income itu susah dapatnya.
Orang Indonesia ditanya berapa pendapatan Anda, itu lebih susah daripada berapa pengeluaran Anda. Karena sistem administrasi negara kita masih buruk, perpajakan kita masih korup, ya. Ini kita bilang berapa income kita, besok datang tukang pajak. Kan itu yang banyak ditakuti oleh orang. Ya. Atau secara budaya kita juga malu atau nggak mau kasih tahu orang tentang berapa pendapatan kita. Ya, kita lebih bangga kasih tahu berapa pengeluaran kita, kan gitu. Pendapatan kita sembunyi-sembunyikan, pengeluaran kita tampak-tampakkan. Mobil baru, sepeda motor baru, HP baru, ya. Sampai orang bingung, ini sebenarnya dia pendapatannya berapa? Bentar-bentar ganti mobil, ya. Tapi pendapatan orang bingung, karena memang informasi atau data untuk pendapatan itu susah diperoleh di negara-negara yang sedang berkembang. Negara yang sudah maju jelas. Saya waktu di Amerika, pendapatan saya gak ada lain cuma beasiswa. Ya, waktu saya datang sendiri, saya di atas garis kemiskinan Amerika. Ya, karena beasiswa saya dimakan sendiri, itu di atas garis kemiskinan. Begitu saya bawa keluarga, dengan pendapatan yang masih sama, saya jatuh di bawah garis kemiskinan Amerika. Dan karena itu dapat bantuan untuk anak-anak dan istri saya. Nah, itu hebatnya pemerintah Amerika, laknatullah. Banyak orang yang nggak tahu pasti kampanye anti Amerika, ya. Amerika itu penganut azas ius soli, itu keluarga negara. Siapapun yang lahir di Amerika adalah warga negara Amerika. Tak peduli dia hitam, putih, Cina, Yahudi, orang Afrika, siapapun yang lahir di sana adalah warga negara Amerika. Karena itu mereka sangat peduli dengan generasi masa depannya. Jadi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita, bahkan pernah sampai anak 17 tahun itu betul dijaga oleh negara. Sehingga saya misalnya ketika istri saya hamil, itu mereka panik gitu ya. Wah, ini ada yang akan jadi anak Amerika. Karena itu mereka harus pastikan anak ini akan jadi anak yang cerdas, sehat, gembira, bagus perkembangannya, nggak stunting seperti anak-anak Aceh. Di Aceh paling banyak masalah stunting. Tumbuh kerdil, lahir berat badannya di bawah normal, tinggi badannya di bawah normal, bahaya sekali. Ya. Jadi apa yang mereka lakukan karena Saiful Mahdi ini masuk orang miskin, mereka menyediakan bantuan, tapi khusus yang bisa menerima hanya ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak balita. Ya. Nah, waktu istri saya hamil, istri saya dapat telur, dapat ikan tuna, dapat kacang-kacangan, kacang hijau, dapat susu, dapat keju, dapat banyak. Tergantung negara bagian, waktu saya S2 itu diantarkan ke rumah sama volunteer. Ya. Hujan badai, badai salju pun. Ya, saya pernah di badai salju, saya dengar di depan itu apartemen saya langsung buru-buru. Padahal sedang sangat dingin. Supaya volunteernya sedang antar itu tadi jatah untuk istri saya di subuh-subuh. Kita sedang sholat subuh, karena badai salju dulu. Dedikasi mereka untuk menjaga generasi masa depan. Ketika anak saya lahir, kuponnya jadi 2 untuk istri yang menyusui dan untuk anak. Padahal waktu istri saja dapat, itu istri nggak sanggup habisin, sehingga suaminya ikut makan. Suaminya ikut sekat. Waktu istri anak saya lahir dapat juga, kami sekeluarga nggak sanggup habisin, ngasih ke anak-anak yang lain, mahasiswa Indonesia atau mahasiswa dari mana yang perlu keju, nggak punya keju, nggak sanggup beli keju, kakak bagi-bagi keju. Jadi apa tadi ceritanya, negara maju pakai data dan menghargai manusia lebih baik daripada negara yang kurang berkembang, yang sedang berkembang. Nah, kemudian income dengan pendapatan dengan pengeluaran. Kemiskinan di Indonesia dan di banyak negara berkembang itu dari pengeluaran. Pertama perbedaan yang kawan-kawan harus pahami, karena kok bisa orang dianggap miskin padahal dia kelihatannya punya segalanya, ya, pendapatannya juga banyak, ya, tapi karena yang diukur lewat pengeluaran, walaupun dia pendapatannya banyak, hartanya banyak, tapi mengeluarkannya sedikit, bisa aja dia masuk kelompok miskin. Dan di Aceh banyak, terutama di Aceh besar, ya, sampai heran kita ini bainah, harta bainah, ya, harta warisannya banyak, kan? Ada kebun, ada sawah, ada yang masa dia miskin. Iya, karena kalau diukur dari pengeluaran dia
pengeluarannya di bawah garis kemiskinan. Itu perbedaan pertama. Kemudian Bapak juga harus pahami bedanya persentase kemiskinan dengan jumlah orang miskin. Ya. Kalau berdasarkan persentase di Aceh dengan Sumatera Utara, bahkan dengan seluruh provinsi di Sumatera, kita kan katanya terburuk, paling tinggi angka kemiskinan kita. Kalau persentase, kalau jumlah orang miskin berdasarkan pengeluaran, karena BPS pakai sama seluruh Indonesia berdasarkan pengeluaran. Ya, jumlah orang miskin paling banyak di Sumatera di mana? Ada yang tahu? Ada yang bisa menebak? Kalau berdasarkan jumlah, di provinsi yang paling banyak jumlah penduduknya yaitu di Sumatera Utara. Itu yang paling banyak jumlah orang miskinnya. Makanya kemudian ini juga miskom yang menarik juga gitu, karena kemudian kan di blow up sama media, Aceh miskin karena penduduknya kurang. Masa gara-gara penduduk kurang kita bisa jadi miskin? Tapi itu penjelasannya ya seperti penjelasan saya tadi. Itu maksudnya. Kalau berdasarkan persentase, karena jumlah penduduk kita sedikit, maka angka persentasenya jadi tinggi. Sedangkan Sumatera Utara karena penduduknya banyak, ya, angka persentasenya jadi rendah, tapi jumlah orang miskinnya sebenarnya jauh lebih banyak dari Aceh. Mungkin 3, 4, 5 kali lipat daripada orang Aceh. Atau kita tarik lebih dalam lagi, di Aceh, kalau persentase kemiskinan paling banyak ada di misalnya Gaya Luwes, Meriah, Simelu, Aceh Singkil, Sebulu Salah, ini wilayah-wilayah pemekaran baru atau wilayah yang penduduknya sedikit, ya. Itu kalau persentase, misalnya di Gaya Luwes, kalau nggak salah sekitar 30%. 30% itu artinya apa? Setiap 100 orang di Gaya Luwes, 30 diantaranya masuk keluarga, masuk orang miskin, ya, seorang miskin. Nah, tapi kalau kita kumpulkan semua orang miskin di Gaya Luwes yang 30% itu jumlahnya mungkin kalah dengan jumlah orang miskin di satu kecamatan di Aceh Utara. Kenapa? Karena di Aceh Utara penduduk Aceh paling banyak itu ada di Aceh Utara, 600.000 jiwa. Nah, Kecamatan Nisam mungkin yang paling miskin, salah satu yang paling miskin misalnya kan. Nah, jumlah orang miskin di Kecamatan Nisam karena penduduknya banyak itu mungkin sama dengan jumlah penduduk miskin di seluruh Gaya Luwes. Tapi kalau dipersentasekan, Gaya Luwes itu paling tinggi tingkat kemiskinannya di Aceh. Kalau jumlah orang miskin paling banyak di Aceh, di Aceh Utara, bukan di Gaya Luwes. Bisa dipahami. Jadi contohnya itu tadi, makanya pemerintah kemudian seringkali bingung untuk buat program pengentasan kemiskinan, mana yang bagus? Ngasih ke fokus ke Benar Meriah, ke Gaya Luwes, karena alasannya persentase kemiskinannya tinggi. Tapi sebenarnya jumlahnya mungkin hanya 9.000 jiwa orang miskinnya. Ya. Di Aceh Utara persentasenya rendah dibandingkan dengan Gaya Luwes. Gaya Luwes sebenarnya 30%. Aceh Utara 20% persentase itu, ya, 20% dari jumlah penduduk Benar Meriah yang Gaya Luwes yang sedikit mungkin hanya 9.000 jiwa. Itu di seluruh Gaya Luwes, di setiap kampung kecamatan itu, sini sedikit ada 9.000. Sementara kalau di Aceh Utara walaupun persentase kemiskinannya 20%, tapi jumlahnya mungkin sampai 100.000. Di satu kecamatan sendiri di Nisam mungkin sampai 10.000. Lebih banyak orang miskin di Nisam satu kecamatan daripada seluruh Gaya Luwes satu kabupaten. Makanya kemudian muncul di koran Aceh miskin karena penduduknya kurang. Tapi bukan karena itu kita miskin. Jadi maksudnya. Jadi nah, kalau Anda jadi gubernur, Anda akan taruh program pembangunan di mana? Di wilayah yang persentase kemiskinannya tinggi atau di wilayah yang jumlah orang miskinnya tinggi. Jadi ada persentase, ada jumlah. Itu tadi contohnya. Kalau dengan persentase, Gaya Luwes itu paling tinggi mungkin tingkat kemiskinannya sampai 30%. Ya. Aceh Utara hanya 20%. Tapi jumlah orang miskin di Aceh Utara jauh lebih banyak, berkali-kali lipat dari seluruh orang miskin yang ada.
Kalau Anda gubernur, Anda taruh program pengentasan kemiskinan di mana? Tapi persentase orang dulu akan protes. Sembarangan, kami yang paling tinggi angka kemiskinan. Maka programnya harus paling banyak di tempat kami. Ya tapi kan itu cuma 9.000, kasihan Aceh Utara, mereka 20.000 orang miskinnya. Kemudian bayangkan program misalnya apa? Kalau mau buat pelatihan susah karena harus kumpulin 9.000 seluruh Gayo Luwes di satu tempat. Sementara kalau Anda punya program pelatihan, cukup datang ke kecamatan Lisaf atau kecamatan termiskin di Aceh Utara, buat pelatihan semua ikut, biaya lebih murah, hasilnya bisa lebih cepat. Itu dia. Tapi itu nanti jadi masalah politik kan. Misalnya ya Gubernur Nova mungkin akan milih wilayah Gayo karena beliau dari Gayo, nah, itu salahnya lagi. Dan dia punya alasan kan dengan mengatakan apa? Persentase kemiskinan wilayah Gayo, dataran tinggi Gayo lebih tinggi. Ada alasannya. Dia pegang ekornya. Orang Aceh Utara pegang belalainya. Gak bisa, kami yang paling banyak penduduk miskinnya. Ngapain sebarin program di seluruh Gayo Luwes yang wilayahnya yang luas, penduduknya sedikit, usah bantu sedikit-sedikit. Nah, itu juga yang sebenarnya terjadi dengan kawan-kawan kita di Papua. Ya kan, jumlah penduduk Papua tidak banyak. Dan karena itu penduduk miskinnya menjadi sangat tinggi persentasenya. Apakah jumlah orang miskin di Papua sangat banyak? Tidak, pasti di bawah jumlah orang miskin yang ada di Aceh. Jumlah orang miskin yang ada di Aceh, perkiraan saya lebih banyak daripada yang ada di Papua atau yang ada, apalagi yang ada di Sumatera Utara. Apalagi dengan yang di Jawa. Di Jawa itu satu provinsi, jumlah presentasi mereka lebih kecil. Tapi jumlah orang miskinnya, wah bisa seluruh Sumatera itu cukup dengan satu provinsi. Nah itu, jadi perbedaan pertama, kemiskinan bisa diukur dari pengeluaran, bisa dari pendapatan. Yang kedua, kita harus hati-hati melihat indikator mana yang kita pakai, persentase kemiskinan atau jumlah orang miskin. Itu kan berbeda. Jumlah orang miskin itu yang perbedaan kedua. Perbedaan yang ketiga, apakah itu satu-satunya cara mengukur kemiskinan? Nah, tadi udah jelas, teman-teman tahu, saya udah bilang tadi bisa lewat income, bisa lewat pengeluaran. Ya. Nah, kalau lewat pengeluaran apa maksudnya? Lewat pengeluaran, misalnya angka kemiskinan Aceh, katakanlah garis kemiskinannya 500.000 ya, per orang per bulan. Ya, 500.000. Artinya kalau Anda tidak punya pengeluaran 500.000 per bulan, Anda masuk orang miskin. Kalau misalnya Anda belanja, beli kue, beli pulsa, beli itu semua makanan dan non makanan, konsumsi Anda, pengeluaran Anda udah digabung, dapatnya 499.000 per bulan, Anda orang miskin. Kenapa? Karena garis kemiskinannya 500.000. Kalau Anda punya pengeluaran 501.000, Anda tidak masuk orang miskin. Mungkin nyaris miskin, rentan miskin, ada juga istilah itu. Nyaris miskin. Yang punya penghasilan 1 juta, jelas dia tidak masuk orang miskin. Itu kalau dari garis kemiskinan provinsi Aceh 500.000. Ya. 500.000 itu dari mana hitungnya? Itu dari semua pengeluaran. Nanti saya ceritakan sedikit bentuknya. Ya. Tapi ini saya ingin gambarkan dulu gambaran umumnya. Ya. Nah, kemudian Anda pindah ke Sumatera Utara. Pengeluaran Anda masih berapa tadi? 499.000. Di Aceh Anda masuk orang miskin. Nah, tapi di Sumatera Utara garis kemiskinan adalah 450.000. Karena setiap provinsi, bahkan setiap kabupaten kota punya garis kemiskinan masing-masing. Beda-beda. Ya. Nah, kalau Anda di Aceh karena penghasilan 499.000, sementara garis kemiskinan Aceh 500.000, Anda orang miskin. Anda pindah ke Sumatera Utara, masih pengeluarannya satu bulan rata-rata 499.000. Kemiskinan di Sumatera Utara itu garis kemiskinannya adalah 450.000. Berarti Anda di Sumatera Utara bukan orang miskin, di Aceh orang miskin. Karena garis kemiskinannya berbeda, mungkin pendapatan Anda atau pengeluaran Anda masih sama. Ya. Jadi jangan khawatir, kita nggak selalu harus miskin. Artinya begitu masuk Sumatera Utara, aku nggak lagi miskin. Malah di Aceh mungkin masuk orang
orang miskin. Jadi itu. Nah, gimana dapat 500.000 garis kemiskinan Aceh? Itu dapatnya DPS itu serius kerjanya. Ya. Jadi 2 tahun lalu kalau nggak salah waktu isu ini heboh, Gubernur Aceh pernah nyalahin BPS. Karena BPS katanya nggak beres nih datanya, nggak akurat. Maka ada ide membuat survei sendiri, mereka mengukur sendiri. Kali ini tapi nggak keluar pernyataannya, karena saya sudah bisikin sama Pak. Jangan pernah nyalahin BPS. Bukan karena BPS itu pemegang kebenaran mutlak, enggak ada kebenaran mutlak di dunia ini. Jadi kita sepakat di awal. Ya. Tapi metode dan cara yang mereka lakukan memang sudah sangat baik dan belum tentu pemerintah Aceh mampu melakukan itu, melakukan hal yang sama. Kalau nggak salah masa Elisa pada Aceh karena nggak terima pernah juga mencoba buat garis kemiskinan sendiri. Boleh buat garis kemiskinan sendiri, ya. Tapi nanti masalahnya kalau kita buat garis kemiskinan sendiri, kemudian kita ternyata kemiskinannya tinggal 5%, dan kita sangat bangga. Tapi 5% itu baru ketahuan bagus kan kalau apa? Kalau ada bandingannya. Kan itu baru bagus. Anda nggak tahu Anda ganteng kalau nggak ada orang jelek. Ya kan? Maka jangan sirik sama orang jelek ya. Kita nggak tahu, ya harus bersyukur ada orang jelek. Ya? Anda nggak tahu ada cantik kalau nggak ada orang jelek. Ya, jadi 5% kita punya Aceh kemiskinan 5%, hebat sekali Aceh. Tapi nggak ada orang yang pakai ukuran itu. Terus Anda bandingkannya dengan apa? Nah, makanya asiknya angka kemiskinan yang dibuat sama BPS kita bisa bandingkan dengan seluruh Indonesia. Makanya kemudian kita jadinya termiskin se-Sumatera, nomor 5 apa nomor 6 se-Indonesia. Itu karena dia salah satu mutu data statistik yang paling penting itu adalah comparability, keterbandingan. Makanya tadi saya bilang data tunggal itu tidak ada gunanya. Ketika saya nunjukin yang ini, kalau cuma ini yang saya tunjukkan, Anda nggak tahu ini tinggi atau rendah kemiskinan seperti ini. Ini kemiskinan Aceh saja dari tahun ke tahun. Anda baru tahu ini tinggi setelah saya masukkan rata-rata kemiskinan Indonesia. Ternyata kita masih jauh di atas, lebih banyak orang miskin secara rata-rata, memang secara persentase. Kita baru tahu Aceh itu buruk ketika bandingkan dengan wilayah-wilayah lain. Jadi kalau kita mau mengukur sendiri, pakai ukuran sendiri, cakap itu kan seperti onani gitu. Asik sendiri, mau muji-muji diri sendiri, tapi sebenarnya nggak ada artinya. Jadi makanya salah satu yang paling penting itu perbandingan. Kalau kita nggak bisa bandingkan, ya alhamdulillah kali ini Gubernur Nova nggak nyalain gitu. Ternyata bisikan saya masih ya. Saya bisikin jangan nyalain BPS, sama malu kita kalau nyalain BPS. Nah, kemudian sedikit lagi mungkin gimana BPS mengukur 500.000 dari kemiskinan Aceh rata-rata. Nanti dengan metode yang masih digunakan BPS ini, bahkan BPS bisa mengukur Aceh Utara berapa garis kemiskinannya, Pidi berapa garis kemiskinannya, dan sebagainya. Kenapa garis kemiskinan itu bisa beda-beda? Kenapa? Salah satu yang mempengaruhi mungkin kalau istilah ekonominya inflasi atau indeks harga konsumen. Barang di satu wilayah beda-beda harganya kan, tidak sama harganya dengan barang di wilayah lain. Ya, makanya teman-teman Papua itu tinggi sekali angka kemiskinannya karena barang di sana sama dibandingkan dengan barang tempat lain. Ya, jadi itu mempengaruhi. Ya. Jadi 500.000 pengeluaran per bulan per orang adalah garis kemiskinan Aceh, katakanlah itu contohnya ya. Dari mana dapat angka 500.000 ini? Angka 500.000 ini diperoleh dari rata-rata yang dikeluarkan oleh setiap orang untuk mencukupi kebutuhan 2.100 kalori. 2.100 kalori itu menurut WHO adalah jumlah kalori yang dibutuhkan oleh manusia untuk bisa bekerja dengan baik dan sehat. Kalau kurang dari itu bisa sakit-sakitan. Kalau lebih dari itu sakit-sakitan juga, mengalami obesitas kayak saya. Jadi untuk bisa 500.000 itu adalah uang yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan makanan 2.100 kalori ditambah kebutuhan non makanan. Jadi komponen pengeluarannya itu ada makanan, ada non makanan.
non makanan itu beli pulsa, transport dan sebagainya itu kan kita juga perlu. Kalau ada 500.000 itu mungkin kalau untuk orang yang miskin 400.000-nya habis untuk makanan, 100.000-nya itu yang non makanan. Ya. Dari mana BPS bisa tahu bahwa perlunya untuk makanan 200.000? Itu mereka punya 50-60 jenis makanan yang biasa dipakai dan dikonsumsi oleh orang Indonesia. Ya. Dan dari situ dihitung garam berapa, ubi berapa, beras berapa, sayur berapa, ikan berapa. Kalau di total nanti rata-rata dia mengeluarkan dari Aceh yang disebut miskin itu untuk bisa memenuhi kebutuhan kalori dan makanan dan non makanan perlu 500.000 per orang per bulan. Kalau Anda penghasilannya 499.000, Anda masuk miskin. Kalau Anda punya penghasilan pengeluaran, kalau pengeluaran Anda lalu 501.000 berarti Anda bukan orang miskin, gitu ya. Nah, kemarin sempat heboh perusahaan rokok. Ya, sampai Ijal sama Landa foto di Facebook merokok. Aku bukan orang miskin, walaupun aku merokok. Jadi, nah metode yang dipakai sampai sekarang oleh BPS memasukkan rokok sebagai komponen pengeluaran makanan, masuk kelompok makanan, ya, masuk pengeluaran kelompok makanan. Dan di Aceh ini pengeluaran terbesar orang Aceh tahu apa? Paling banyak uang Aceh dibelanjakan yang pertama yang paling banyak tahu. Kalau yang makanan, itu yang makanan nanti ada lagi lain. Kalau yang makanan, beras, ikan. Itu tebakan yang bagus dan masuk semua. Kalau dulu waktu Aceh lebih baik keadaannya, pengeluaran terbesar itu beras dan padi-padian. Karena orang Aceh dari itu sama beras. Ya. Kemudian yang kedua ikan, lauk-lauk, udang dan sebagainya. Ya, yang berikutnya pernah yang pertama beras, yang kedua makanan olahan, makanan jadi, yang jajan-jajanan itu. Ya, yang ketiga dulu 10 tahun yang lalu, yang pertama beras, paling banyak pengeluaran orang Aceh. Yang kedua ikan dan udang, pokoknya hasil laut. Ya, makanya orang Aceh banyak yang pintar-pintar. Ya, karena proteinnya cukup. Ya. Kemudian yang ketiga makanan olahan, masuk mie instan, gorengan, cemilan, itu makanan olahan namanya. Termasuk yang dijual pokoknya yang dibungkus keren-keren itu, dan itu kan luar biasa sekarang ya. Aneka mie instan. Kemudian yang berikutnya rokok. Ya. Kemudian baru sayur-sayuran dan lain-lain. Jadi 5 besarnya itu kira-kira. Ya. Tapi belakangan dan yang terakhir 5 tahun lalu udah berubah. Beras masih nomor 1, tapi nomor 2 bukan lagi rokok bukan lagi nomor 3 atau bukan lagi nomor 4, sudah naik mengalahkan ikan. Jadi udah lebih banyak keluar uang untuk rokok daripada ikan. Nah, sekarang kalau nggak salah keadaannya, makanya saya mengkhawatirkan sebenarnya. Ya, pola konsumsi orang Aceh itu paling banyak uang pengeluarannya dipakai untuk makanan kemasan, makanan jadi, makanan yang diproses. Itu nomor 1. Nomor 2 rokok. Nomor 3 beras. Nomor 3 baru, nomor 4 baru ikan. Yang berikutnya baru sayur, susu dan lain-lain. Dan ini adalah pola konsumsi yang sangat buruk. Makanya sekarang kita dengar tiba-tiba ada orang kena penyakit degeneratif, apa-apa keluar matanya, kanker macam-macam, kan sering itu belakangan ini muncul. Itu karena pola makan yang berubah. Nah, karena itu BPS juga dikritik kalau pola basket konsumsinya atau jenis makanan yang dikonsumsi di dalamnya itu tetap terus. Apalagi sekarang dengan model GoFood dan sebagainya, sebenarnya pola konsumsi orang udah banyak berubah. Dan karena itu jenis makanan yang dimasukkan dalam perhitungan garis kemiskinan itu seharusnya ditinjau juga. Dan BPS meninjau. Ada yang sudah dibuang,
itu masuk semua, hampir terasi, sagu. Nah, kalau sagu misalnya cocok untuk kawan-kawan, tapi di Papua pun orang nggak makan sagu lagi karena udah diberaskan. Semua diusahakan jadi beras, ya, yang dulu. Jadi nilainya. Nah, makanya kemudian jadi heboh karena Kepala Bapeda waktu menjelaskannya mungkin kita miskin karena orang Aceh suka merokok. Kemudian heboh lah di berita. Padahal mungkin bukan gitu dia bilang. Dia bilang itu tadi 5 pengeluaran terbesar orang Aceh. Yang pertama makanan minuman jadi, yang kedua rokok. Karena rokok masih dimasukkan dalam makanan. Kita udah protes supaya ini dikeluarkan dari makanan. Karena dia nggak memberi kalori kan. Karena ukurnya itu makanan itu untuk mencukupi 2100 kalori. Ya. Nah, kemudian rokok, makanan minuman jadi, rokok, beras, baru ikan, ya, baru yang lain. Jadi pola konsumsi kita udah berubah drastis dan itu sangat berbahaya. Makanya stunting juga banyak terjadi. Dan itu nampak semua, itu implikasinya kemana-mana. Anak busuk lapar, anak kurang gizi, karena ibunya lebih suka makan bakso goreng daripada makan makanan alami yang asli dari kampung. Bakso goreng itu makanan olahan yang mungkin tidak ada nilai gizinya, dikasih sambal banyak-banyak, rasanya itu ya di sambal itu, yang sambalnya juga kimia semua itu. Makanya kemudian muncul berbagai penyakit. Nah, makanya rokok menjadi masalah di Aceh. Seandainya rokok ini dikeluarkan, maka mungkin kita berkurang dengan kemiskinannya. Nah, kenapa masalahnya? Dan yang paling bermasalah, rokok itu paling berpengaruh untuk meningkatkan orang miskin karena memang orang miskin yang paling banyak rokok. Kalau di Aceh sebenarnya miskin kaya tetap, artinya desa dan kota jumlah pengeluaran rokoknya sangat tinggi. Ya. Tapi bukan karena rokok kita miskin, tapi karena pengeluaran untuk rokok yang besar membuat pengeluaran yang lain berkurang, sehingga kita masuk dalam kategori miskin. Jadi bukan rokoknya yang orang miskin, tapi memang sebagian besar perokok adalah orang miskin. Orang miskin lebih banyak yang merokok daripada orang mungkin yang kelas menengah berpendidikan dan sebagainya. Nah, apalagi yang selama ini membingungkan kawan-kawan ceritanya kemana? Jadi mungkin saya stop dulu di situ. Tapi sebelum itu selesai, kalau saya sebenarnya tulisan Pak Najam di Opini Serabi juga menuliskan tentang orang Aceh itu kalau di Sumatera paling miskin persentasenya berdasarkan presentasi. Kalau jumlah orang miskin, jadi sebenarnya Gubernur Aceh cukup dengan mudah menunjukkan peringkat Sumatera berdasarkan jumlah orang miskin. Maka kita mungkin dari 12 provinsi kita nomor 11 mungkin. Bengkulu bisa jadi nomor jadi yang paling banyak orang miskin itu di Sumatera Utara. Kemudian penduduk yang paling banyak berikutnya Sumatera Selatan. Bisa jadi ya. Kalau berdasarkan jumlah, bukan berdasarkan persentase. Jadi gampang sebenarnya membantah tuduhan pemerintah Aceh tidak berhasil. Tapi nanti ada serangan lain yang bisa kita pakai untuk memastikan pemerintah bekerja dengan baik. Pak Najam saya menulis dan sebenarnya saya sudah lama pakai joke ini, pakai anekdot ini. Orang Aceh angka kemiskinannya paling tinggi, tapi indeks kebahagiaannya termasuk yang papan tengah. Ya, termasuk papan tengah. Artinya dari 34 provinsi mungkin kita indeks kebahagiaan kita itu dari 34 mungkin nomor 15, nomor 17, sekitar itu papan tengah kita. Artinya bukan yang paling enggak bahagia. Ya. Itu ada juga cara ukurnya. Ya. Sehingga Pak Najam bersoal, saya sering bilang gitu, orang Aceh itu orang miskin yang bahagia. Ya. Kalau saya menarik lebih lanjut lagi dan walaupun saya belum bisa membuktikan karena nggak bisa meneliti, nggak ada dana. Kalau ada dana saya bisa buktikan. Ya. Salah satu kemungkinannya karena orang Aceh suka minum kopi. Ini gawat nih kalau dikutip sama media, orang Aceh walaupun miskin tapi bahagia karena suka minum kopi. Langsung banyak yang baca. Ya, Reno, itu judul berita berikutnya ya. Dan mungkin juga karena merokok, makanya bahagia terus gitu kan.
saya sering kaitkan itu, dan kalau saya presentasi di luar negeri pakai bahasa Inggris kan, saya tunjukkan angka-angka itu kan orang semua udah pada kasihan, aduh orang Aceh kasihan, kemiskinan tinggi sekali di Sumatera, ya. Kemudian saya tunjukkan angka kebahagiaan, indeks kebahagiaan, wah ternyata orang Aceh termasuk yang bahagia di Indonesia. Oh, berarti nggak apa-apa, tapi ini apa nih kok begitu Dr. Saiful? Tanya mereka, kenapa begitu? Satu sisi miskin, tapi juga bahagia. Gimana? Kan paradoks itu ya. Karena saya belum punya jawabannya. Dugaan saya, karena orang Aceh suka kopi. Tapi kalau Anda periksa, bisa Anda periksa konsumsi kopi terbesar di dunia itu ada di negara-negara Skandinavia, Finlandia, Swedia, Denmark, dan lain-lain. Dan itu adalah negara-negara yang paling bahagia di dunia. Nah, kan jadi terhubung gitu ya kan? Nah, padahal nggak pakai data Skandinavia. Saya udah punya data bahwa peminum kopi itu bahagia. Ya, minum kopi itu memang membuat orang bahagia. Sakau. Kalau coklat udah jelas kan, kopi juga. Nah, sebenarnya lebih penting, apakah keadaan kita demikian dulu? Hal lain yang perlu diperhatikan, misalnya kemiskinan itu. Nah, ini mungkin berangkat yang agak lebih teknis lagi, tapi saya nyentuh aja sedikit karena mungkin kalau sudah lebih teknis nanti malah akan lebih membingungkan. Ini pertemuan berikutnya kalau memang tertarik saya bisa tunjukkan juga. Ada yang disebut kedalaman kemiskinan, ada yang disebut keparahan kemiskinan. Jadi ukuran kemiskinan itu bukan hanya angka kemiskinan, persentase kemiskinan atau jumlah orang miskin, tapi juga bisa diukur dari keparahan kemiskinan dan kedalaman kemiskinan. Keparahan itu, ya, kedalaman itu contohnya begini. Sebenarnya dan ini menyangkut di dunia orang udah pakai konsep well-being. Konsep apa? Well-being itu apa terjemahnya? Konsep kebahagiaan lebih penting daripada ngomong tentang kemiskinan. Apa yang membuat orang bahagia? Itu yang lebih penting diukur daripada apa yang menjadikan Anda orang miskin. Jadi well-being, kesehatan, bisa membaca, bisa diskusi seperti ini kan membuat kita bahagia. Bagi yang suka diskusi dan suka membaca, gitu ya. Jadi konsep well-being itu lebih mengemuka, dan karena itu, karena sebenarnya begini ya, kalau Anda di sebuah kampung, Anda adalah penduduk kampung itu, kalau semua orang kampung itu rata-rata miskin, maka Anda sebenarnya tidak merasa ada masalah, karena Anda bagian dari kebanyakan orang, kayak gitu. Kita sama-sama miskin, bahagia kita. Apalagi kalau sama-sama kaya, lebih bahagia lagi, sama-sama sejahtera. Yang jadi masalah apa? Kalau sebagian miskin, apalagi rumah saya sendiri, yang lain kaya, sebagian miskin, sebagian kaya. Itu yang sebenarnya jadi masalah. Itu yang bisa menyebabkan revolusi. Itu yang kita sebut ketimpangan. Ya. Nah, jadi kalau di sebuah desa rata-rata miskin, tidak ada masalah, nggak akan ada yang protes. Nggak akan ada yang demo, nggak akan ada yang memasalahkan dana desa kemana, karena sama-sama miskin. Apalagi kalau sama-sama sejahtera, itu lebih keren. Itu harapan kita semuanya. Tapi yang sering terjadi, sebagian makin miskin, sebagian makin kaya, dan ini yang menyebabkan konflik karena berangkat dari kecemburuan. Bukan hanya kecemburuan, kadang-kadang cemburu itu hanya masalah baperan aja, tapi kadang-kadang kan ada kenyataan. Rumah saya di sini, rumah tetangga saya di sini. Dia dosen, saya dosen. Ya, tapi bulan ini saya naik mobil tua, dia naik mobil tua. Bulan depan dia ganti mobil baru, saya masih mobil tua. Ini tetangga punya mobil baru nih. Lebih gawat lagi kalau istri ikut serta biasanya. Bang, masa mobil kita tua terus? Tuh tetangga udah beli mobil baru. Ya, tapi itu kan rezeki dia. Kan sama aja, apa dosen dia dosen. Tapi mungkin pangkatnya beda. Enggak, udah dicek. Golongannya sama, pangkatnya sama. Dia udah beli mobil baru. Bulan berikutnya dia beli TV baru. Bulan berikutnya mereka liburan ke Eropa. Apa yang terjadi? Sama-sama dosen. Di kampus yang sama, golongan pangkat sama, kerja keras sama, dari pagi sampai sore juga kerjanya sama, tapi dia kalau udah bisa liburan ke Eropa, saya belum. Kan di situ mulai jadi ada masalah. Dan di
Itulah sebenarnya menurut saya lebih penting memperhatikan ketimpangan daripada kemiskinan. Angka kemiskinan penting, tapi yang lebih penting distribusi kemiskinan. Anda harus tahu di mana, kalau saya pemerintah, di mana kantong-kantong kemiskinan dan separah dan sedalam apa kemiskinannya. Kedalaman itu menunjukkan itu tadi. Nah, salah satu ukurannya adalah Gini rasio, disebut Gini rasio. Gini rasio ini kalau di bawah 0,3 dianggap ketimpangan rendah. Kalau udah di atas 3 ketimpangan mulai tinggi. Kalau 4 itu ketimpangannya makin tinggi. Indonesia sekarang itu Aceh ketimpangannya kan masuk yang paling rendah. Mungkin kita masuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita peringkat ke-11 terendah ketimpangannya kalau berdasarkan Gini rasio. Makanya mungkin kita belum ada konflik sosial sampai nanti kita ciptakan konflik sosial. Nah, Gorontalo yang angka kemiskinannya jauh lebih rendah dari kita misalnya, Yogyakarta itu angka kemiskinannya rendah sekali, tapi ketimpangannya tinggi. Makanya mungkin di sana banyak begal, banyak perampokan, banyak pencurian, banyak masalah sosial. Ya karena kecemburuan, karena bukan hanya kecemburuan ya. Tidak usah di Jogja, di kampung-kampung kita itu aja kalau misalnya ada satu lorong isinya orang kaya semua, satu lorong orang miskin, orang kaya, lorong orang kaya ini selalu ngeluh pencurian. Dan selalu menuduh lorong yang satu yang miskin. Walaupun pencurian belum tentu dari lorong itu. Nah, itu karena ketimpangan dan itu lebih berbahaya daripada sekedar jumlah orang miskin di lorong itu lebih tinggi. Kalau lorong mereka miskin, lorong berikutnya juga miskin, mereka mungkin nggak masalah. Yang masalah adalah lorong kami miskin, lorong sana kaya terus tuh, dan mereka kayaknya korupsi semua tuh. Pokoknya negeri tapi rumahnya gedung-gedung semua, udah kita santroni aja ayam-ayamnya kita ambil. Jadi konsep ketimpangan ini sebenarnya lebih penting untuk dijaga. Tapi Aceh juga sudah mulai di atas 3. Indonesia secara umum mana Indonesia? Indonesia Jakarta itu 4. Bangka Belitung paling rendah. Ini 2019. Ini 2019. Dari Gini, karena Gini rasio itu tidak selalu diukur setiap tahun. Bukan. Gini rasio ada setiap tahun, ada setiap seminggu. Jadi Aceh sebenarnya nggak terlalu timpang antara perbedaan antara orang kaya dan orang semakin parah. Nah, kalau dilihat tahun sebelumnya lebih kecil lagi, di bawah 0,3. Karena kita tadi nanya pertanyaannya bagaimana mengukur fenomena sosial. Jadi tadi Anda bisa ukur dengan berbagai cara, bisa ukur dengan ketimpangan, bisa ukur dengan kemiskinan bisa ukur dengan persentase, bisa ukur dengan jumlah orang miskin, bisa ukur berdasarkan pendapatan, bisa ukur berdasarkan pengeluaran. Tapi kebahagiaan juga bisa diukur dari kemiskinan, karena kalau misalnya kemiskinan itu dianggap tidak membahagiakan, berarti makin banyak orang miskin, makin rendah kebahagiaan. Jadi ada juga indikasi kebahagiaan. Dan bagi saya yang lebih penting adalah ada tidak ketimpangan. Dari konsepnya, secara sosial kan, kalau kita sama-sama bahagia walaupun miskin, kita bisa bahagia. Jadi masalah muncul konflik ketika ada ketimpangan. Apalagi kalau kita menduga ketimpangan itu tidak adil. Tidak adil apa maksudnya? Itu tadi korupsi. Nah itu kan makanya saya menulis setelah orang heboh. Ini bagi saya penyebab kemiskinan Aceh itu hanya satu, KKN yang masih merajalela di Indonesia sekarang, karena Indonesia adalah satu negara paling buruk dan Aceh paling buruk di dunia. Dan Aceh adalah salah satu yang paling buruk di Indonesia. Jadi secara provinsi kita ini mungkin salah satu provinsi terburuk di dunia. Jadi mau dana mau sebanyak apapun, mau pemerintah sehebat apapun, kalau KKN-nya masih jalan, Papua punya masalah yang sama dengan kita. Elitnya itu sangat korup. Saya sering dengar cerita dan sering bertemu tokoh-tokoh Papua hidup mewah di Jakarta. Mungkin bupati sama wali kota dan gubernurnya malah tak pernah di Papua sana, banyak waktunya di Jakarta. Dan duitnya korupsinya lebih tidak lagi. Bagi saya itu penyebab kemiskinan dan itulah yang bisa menyebabkan ketimpangan.
dan ketimpangan itu lebih mengkhawatirkan dari sekedar angka kemiskinan. Belum ya? Ada yang ini, Sama-sama kita lagi. yang mau diskusi aja ya. Pak, jadi kan gini, saya coba nggak jelas lurus ya Pak ya, nggak tahu sih belum sama enggak. Jadi kan tadi itu ada kemiskinan, kebahagiaan sama ketimpangan kan. Tapi kan tadi Pak bilang kalau misalkan Aceh itu sebenarnya nggak miskin-miskin amat gitu kan. Tapi setelah saya mendengar apa Bapak bilang barusan, kan karena adanya ketimpangan itu di Aceh itu kan ketimpangannya rendah nih. Jadi karena memang banyak orang miskin di Aceh, jadi kebahagiaannya lebih tinggi gitu. Nah, jadi kan saya ambil kesimpulan Pak, ternyata memang di Aceh itu orang miskinnya bahagia, orang Acehnya bahagia karena mereka tuh banyak yang miskin gitu Pak. Itu gimana Pak menurut Pak? Karena kan saya bingung, saya agak bingung karena kan terlalu banyak tadi Pak kan. Jadi kalau misalkan seandainya nih Pak, di Aceh itu ketimpangannya tuh tinggi, kan di Aceh itu ketimpangannya tuh kan rendah nih. Tapi kalau seandainya itu orang-orangnya itu kaya semua dan ketimpangannya rendah, otomatis kan kita nggak masuk ke salah satu provinsi termiskin loh. Yeah. Nah, berhubung karena kita kebahagiaannya juga kayak Bapak bilang tadi lebih dari provinsi lain, dan dengan kita masuk ke dalam daftar provinsi termiskin, jadi saya menyimpulkan kalau memang ternyata di Aceh itu ramai orang miskinnya Pak. Tapi memang karena bahagia itu tadi tanpa ketimpangan itu tadi gitu. Ya. Jadi sebenarnya ada yang mengatakan kita miskin tapi masih bahagia karena ketimpangannya kurang. Itu yang Karena orang miskinnya banyak Pak dan ketimpangannya kurang gitu. ya itu tadi miskin banyak itu kan jadi relatif. Yang ada maksud miskin banyak yang mana? Kalau dengan persentase udah jelas kita paling banyak, paling tinggi orang miskinnya kalau persentase. Kalau jumlah dengan Sumatera Utara aja jauh lebih banyak orang miskin di Sumatera Utara daripada jadi yang ada maksud banyak orang miskin di Aceh yang mana? Kan karena tadi yang dari Bapak jelaskan tadi loh Pak, karena kan kebahagiaannya itu tingkat kebahagiaannya itu gitu. Jadi saya nyimpulkan kalau misalkan karena kita ini semua bahagia ya karena memang ketimpangannya rendah dan orang miskin yang banyak gitu Pak. Gitu. Sampai ke kita ini bahagia walaupun banyak orang miskin tapi karena ketimpangan rendah makanya kita bisa bahagia, saya bisa terima. Itu ketika Anda katakan Orang miskinnya banyak. karena orang miskinnya banyak, gimana cara kita bisa bahagia kalau orang miskinnya banyak? Ya mungkin maksud Anda seperti yang saya katakan tadi, seandainya kita semua miskin, kita happy aja, karena kita nggak tahu yang namanya kaya, ya kan? Iya. Kalau di sebuah desa, semua yang punya orang, semua di situ yang disebut kaya adalah punya sepeda, dan semua orang di desa itu setiap orang punya sepeda, kan semua happy. Begitu ada satu yang bawa motor, Yang lain lagi. wah, Orang kaya. ini orang kaya, ini orang kaya. Ini kok bisa dia kaya? Kan kita sama-sama petani nih, sama-sama kerja dari jam habis subuh sampai menjelang malam, sama-sama menggarap sawah yang kira-kira sama. Dari mana dia bisa kaya? Rupanya karena dia berusaha ngantar-ngantar orang proyek untuk tambang emas, untuk dapat duit, ya, sehingga dia bisa beli motor. Wah kalau gitu, ya udah saya mau melamar kerja tambang emas juga, ya. Tapi orang tambang emas nggak bisa terima semuanya, demo harus pakai orang lokal. Itulah mulai terjadi ketimpangan, terjadi ketidakbahagiaan. Kita tidak bahagia itu kan sangat relatif sebenarnya bahagia. Banyak orang tidak bahagia karena sering mengukur dirinya dengan orang lain. Ya. Aduh aku kurang ganteng, aduh aku kurang putih. Kenapa kayak dia putih, tinggi, ganteng, aku ini hitam, ya. Karena kita menganggap yang namanya itulah yang membahagiakan. Makanya sistem ranking di sekolah itu sangat berbahaya. Nah, alhamdulillah di banyak sekolah itu sudah dihilangkan. Tapi orang tua tetap nanya, anak saya ranking berapa? Ya, itu bahaya sekali karena ranking itu membandingkan antar manusia. Masalahnya kalau Anda ranking 1, Anda pasti bahagia selalu, ya kan? Nah, alhamdulillah saya biasanya masuk 3 besar, 1, 2, 3. Saya alhamdulillah selalu bahagia itu. Pasti saya membayangkan yang dapat ranking 30 gimana nasibnya. Dia kan pasti nggak bahagia. Pertanyaannya, apakah yang ranking 30 itu 30 kali lebih bodoh daripada yang ranking 1? Dan apakah yang ranking 1 30 kali lebih pintar daripada yang ranking 1? Kan nggak ada. Karena itu sangat relatif. Ya, apalagi ya kalau ngantar guru naik rankingnya. Ya. Nah, betul Pak. Jadi betul sekali ketimpangan itu yang membuat ketidakbahagiaan. Jadi ketika
ketika angka ketimpangannya rendah kita masih bahagia. Karena itu kemiskinan seharusnya tidak terlalu mengkhawatirkan. Kira-kira kan begitu. Iya. Tapi begitu ketimpangan meningkat, ya, kalau Anda di Jakarta penghasilan Anda terbatas, Anda pasti setiap hari mengeluh dan merasa negeri ini tidak adil. Dan menurut saya banyak keadilan memang di negeri ini. Petani sama nelayan, ini teori kemiskinan lagi kan banyak. Apa penyebab kemiskinan? Itu sudah dikaji oleh banyak ilmuwan. Salah satunya Amartya Sen yang mendapat hadiah Nobel ekonomi, ilmuwan Amerika keturunan India. Dia dapat Nobel ekonomi tahun 1996 atau itu. Nah, dia meneliti tentang apa yang menyebabkan kemiskinan. Dia punya teori kemiskinan itu ada yang disebabkan oleh alasan-alasan kultural, ada yang disebabkan oleh alasan-alasan struktural. Kultural itu apa? Karena budaya, misalnya milih-milih pekerjaan. Ya, saya nggak mau mendingan miskin daripada saya harus jadi kerja kasar. Kan ada itu orang Aceh, ada yang terkenal gitu. Nggak mau kerja keras tapi maunya gaji yang besar. Milih-milih pekerjaan bisa, atau alasan ya malas, alasan agama, perempuan tidak boleh kerja malam, suami yang harus menafkahi, sehingga sebenarnya dia nggak perlu miskin, seandainya mungkin dua-duanya itu bekerja, atau bahkan bisa lebih sejahtera kalau suaminya mengizinkan istrinya kerja. Tapi karena alasan budaya yang kerja itu namanya alasan kultural. Ya. Nah, terus ada alasan struktural. Alasan struktural ini struktur ekonomi, struktur sosial, struktur politik yang memiskinkan. Sehingga walaupun orang tidak malas, punya pendidikan, tapi dia nggak bisa juga keluar dari kemiskinan karena negerinya penuh dengan KKN. Itu artinya dia dimiskinkan oleh struktur ekonomi, oleh struktur sosial, struktur budaya, atau struktur politik, atau sesuatu yang ada struktur di luar dia nggak sanggup lawan, sehingga dia tetap miskin atau tidak miskin. Nah, ini penelitian Amartya Sen berdasarkan dia mengikuti beras yang menjadi juga konsumsi sehari-hari orang India. Kalau dilihat jumlah produksi beras di India itu lebih dari cukup, bahkan India mengekspor beras. Tapi kenapa ada orang India yang tidak dapat beras, yang miskin dan nggak bisa makan beras, nggak bisa makan nasi? Kan aneh itu. Berasnya ada di mana-mana, tapi ada yang nggak kebagian beras. Kan sama dengan negeri kita juga itu. Iya. Kalau dikumpulkan produksi beras seluruh Indonesia, mestinya cukup untuk seluruh rakyat Indonesia, tidak perlu impor. Tapi kan tetap ada yang mau impor, mafia impor beras itu besar. Ya. Nah, ternyata itu tadi struktur sosial ekonomi dan politik mempengaruhi bahwa beras memang tersedia banyak, tapi distribusinya tidak merata. Kenapa dia tidak merata? Ya, alasan sosial, ekonomi, politik dan sebagainya. Ya, sehingga ada orang yang tidak kebagian beras. Padahal kalau didistribusikan secara benar. Nah, makanya dalam ekonomi pembangunan, dalam pembangunan secara umum, orang selalu bertengkar antara pertumbuhan dengan pemerataan. Ya, kita bisa memproduksi banyak dan kelihatan beras kita terus diproduksi bertumbuh, produksi nilam, produksi kopi terus tumbuh, tapi nggak terdistribusi sehingga yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Bahkan banyak yang tidak bisa mencukupi kebutuhan dasarnya, basic needs. Nah, pengeluaran angka kemiskinan, garis kemiskinan BPS itu menggunakan kebutuhan dasar. Itu tadi makan, beras, kebutuhan dasar untuk mencukupi 2100 kalori untuk manusia bisa sehat dan bekerja dan produktif. Itu dasar, belum mewah. Nah, kemudian mungkin kalau pernah dengar PBB, World Bank itu punya cara sendiri untuk kemiskinan. Mereka pakai $1,25. Pernah juga mereka usulkan $2 per orang per hari. Kalau $2 per orang per hari, kita hitung yang mudah aja, $1 15.000. Ya, berarti 2 kali 15.000, 30.000 per hari. 1 bulan berarti 900.000. Jauh lebih tinggi. Ini angka kemiskinan aja sekarang kita 500.000. Kalau angka kemiskinan World Bank 900.000, maka mungkin 50% orang Aceh miskin. Kalau pakai garis kemiskinan World Bank. Bahkan orang miskin Indonesia juga makin banyak. Sama dengan di Aceh atau sama. Kalau pakai angka itu, orang World Bank gampangnya itu. Kalau Anda tidak punya uang $2 sehari, Anda orang miskin.
Ada juga yang dia pakai $1,25, $1,4 berapa ya? Untuk kita 15.000 mungkin sekitar 20.000. 20.000 berarti 1 bulan 600.000, masih di atas garis kemiskinan. Itu banyakkan provinsi kabupaten kota di Indonesia. Sehingga kalau itu dipakai, jumlah orang miskin Indonesia meledak. Baik. Pak, tadi kan Bapak bilang kalau korupsi merupakan salah satu indikasi Aceh termiskin yang di Sumatera. Kalau korupsi merupakan penyebab atau indikasi Aceh ini daerah termiskin di Sumatera. Tapi bagaimana menurut Bapak tentang pengangguran? Karena kenaikan tingkat pengangguran itu kan bertanda positif akan mengakibatkan kemiskinan menguat gitu loh. Jadi apakah hanya korupsi saja Pak? Atau bagaimana menurut Bapak tentang pengangguran? Apakah berpengaruh atau tidak? Ya. Nah, ini kalau ini untuk Aceh saja time series dari tahun 2015 sampai tahun 2020, yang orang yang di atas angka kemiskinan, yang biru di bawah tingkat pertumbuhan ekonomi, yang abu-abu tingkat pengangguran terbuka. Jadi pengangguran Aceh itu dari 2015 9,93%, terus menurun, tapi tahun 2020 naik sedikit ke 6,5% secara bacanya ya. Jadi angka pengangguran secara umum juga menurun, tapi ini kan ekonomi memang sedang slowing down, makanya naik dari 6,5%. Itu betul. Biasanya makanya ahli-ahli ekonomi klasik, ekonomi pembangunan secara umum mikirnya selalu begini. Untuk bisa menurunkan angka kemiskinan, pertumbuhan ekonomi harus digenjot. Ya, dengan pertumbuhan ekonomi orang makin banyak dapat kesempatan kerja, sehingga angka pengangguran menurun, angka kemiskinan juga bisa diturunkan. Itu resep pembangunan di mana-mana, resep klasik. Yang banyak kritiknya juga, saya termasuk yang mengkritik konsep seperti itu, dan banyak ahli-ahli di ilmu hidupnya juga yang mengkritik konsep. Karena itu tadi, karena pertumbuhan growth tidak selalu disertai dengan pemerataan. Jadi lebih banyak sekarang konsepnya menganjurkan growth penting, tapi jangan lupa distribusi kekayaannya, distribusi pertumbuhan itu. Ya, misalnya kalau kita sekarang kan selalu ngeluh pertumbuhan itu paling tinggi ada di Jawa. Ya, dan karena itu ketimpangan antara pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Jawa dan di luar Jawa sangat jomplang. Kayak kita lalu Jokowi katanya usaha membangun dari pinggir Indonesia, makanya dia bangun Trans Papua, Trans Sumatera, Trans itu dengan harapan itu bisa membuat wilayah-wilayah di luar Jawa ekonominya tumbuh sehingga bisa mengejar ketinggalan di Jawa. Ya. Jadi ada usaha pemerataan, tapi kan baru pemerataan infrastruktur, ya. Belum tentu pemerataan kesempatan. Ya, ketika tol dibuat di Papua, siapa yang paling menikmati tol itu? Mulai dari waktu buatnya, kontraktornya, sampai waktu menggunakannya. Ya, kan belum tentu orang Papua. Sama ketika jalan habis tsunami dibuat dari Banda Aceh ke Melabuh, Calang ya, kan jalan Amerika buat, Jepang buat, kan keren semua itu. Ya. Dan semua bilang ini akan membantu pertumbuhan ekonomi Aceh, ini akan membangun Aceh lebih maju dan cepat. Ya. Sekarang kita lihat kalau ada jalan di sana, penggunanya salah satu yang terbaik adalah lembu-lembu kan. Artinya ya pertanyaan tadi, pertanyaan untuk siapa pembangunan itu? Untuk siapa pembangunan? Kalau Trans Papua dibuat bagus, tapi pertanyaan yang lebih penting, siapa kontraktornya, siapa yang bekerja membangunnya, siapa nanti ketika udah jadi yang akan menggunakannya? Ya, yang paling mengkhawatirkan termasuk kalangan aktivis lingkungan kan pembukaan jalan trans ini trans itu yang makin besar justru menyebabkan apa tertariknya semua sumber daya dari semua wilayah Indonesia ke pusat-pusat pertumbuhan. Jadi akan lebih mudah cukong-cukong dari Jawa, dari Jakarta terutama untuk mengambil hasil alam dari seluruh Indonesia sehingga bisa dibawa ke pusat-pusat pertumbuhan, ya, yang di tempat produksinya, apalagi kalau misalnya di Papua, di Aceh, di mana-mana, orang Acehnya juga, ini semangat nih, Jakarta perlu sawit, tanam sawit, Jakarta perlu tambang korek tambang, gitu kan,
kelihatannya sepertinya memberi pertumbuhan, tapi itu lagi nanti ada masalah siapa yang punya hak untuk sawit, siapa yang hak punya tebang hutan, hak tambang dan sebagainya. Ternyata masih pemain yang sama, konglomerat, oligarki, pemodal besar. Rakyatnya tetap kesulitan. Teori ekonomi klasik kan memang mengharapkan kita dukung pengusaha, karena kalau mereka berinvestasi nanti harapannya orang-orang di sekitarnya akan ikut menikmati kue pembangunan. Tapi sudah terbukti di mana-mana itu ternyata tidak terjadi. Trickle down effect misalnya, efek menetes ke bawah, itu ternyata tidak terjadi. Ya, pertama karena pemilik modal itu makin lama makin rakus. Ya. Nah, mereka tidak berniat untuk bagi-bagi, semua mau diakumulasi, menumpuk modalnya di tangan segelintir orang, sehingga ada yang mengatakan 50% kekayaan Indonesia ini dikuasai hanya oleh 10 keluarga konglomerat Indonesia. Ya. Jadi belum tentu pertumbuhan ekonomi akan menghasilkan meningkatkan lapangan kerja. Nah, kalau saya menunjukkan angka ini akan lebih gawat serangan untuk pemerintah aja. Rino, ini bisa mainkan dulu. Ya. Kan ini karena ada ternyata tentang pengangguran kan. Jadi penduduk Aceh pada tahun 2020 itu 5.459.000. Dari 5.500.000 itu sekitar 5.500.000 itu penduduk usia kerja atau penduduk usia kerja itu 15 sampai 64 tahun. Itu ada 3,8 juta. Sisanya non usia kerja, itu anak bayi. Itu anak bayi kan nggak bisa bekerja, bukan usia kerja. Usia di bawah 15 tahun, di atas 64 tahun itu dianggap non penduduk usia kerja. Itu ada 1,5. Dari penduduk usia kerja belum semua bekerja kan? Ya. Ada yang masuk angkatan kerja karena dia mencari kerja. Itu kalau Anda mencari kerja, Anda masuk angkatan kerja. Tapi ada juga yang sedang tidak mencari kerja karena sedang kuliah. Itu tidak aktif sebagai angkatan kerja dan tidak aktif mencari kerja. Anda kuliah, Anda sedang belajar walaupun dia usia produktif kan? Ini kan semua usia produktif. Apakah semua sudah bekerja kan belum? Ya, karena ya, dari yang angkatan kerja di Aceh itu angkatan kerja kita 2,5 juta. Dari 2,5 juta yang bekerja 2.354.000 alias 93% pada tahun 2020. Penganggurannya 166.000. Saya nggak tahu angka kemarin terakhir dikeluarkan berapa. Mungkin sekitar itu juga. Katanya ada penambahan pengangguran. Katakanlah 166 atau 170 sekarang supaya mudah kita itu. 170.000 pengangguran. Artinya ini orang usia kerja sedang mencari kerja tapi nggak ada kerjaan. Ya, jadi itu jelas kekurangan lapangan kerja. Ya, makanya mereka menganggur. Nah, tapi kalau mau serius, ini cara hitung orang PBB, ILO, lembaga tenaga kerja PBB, ILO, International Labour Organization. Mereka di negara-negara seperti kita, negara berkembang, nggak cukup cuma menghitung angka pengangguran. Kenapa? Karena harus diperhitungkan angka kemiskinannya. Ya. Kenapa? Karena ada orang yang bekerja tapi sebenarnya mereka belum mampu mencukupi kebutuhannya, alias mereka pekerja miskin. Ya, udah kerja dari pagi sampai malam, tetap nggak cukup kebutuhannya. Kan banyak petani nelayan umumnya begitu. Siapa berani bilang petani nelayan nggak rajin? Kan rata-rata petani nelayan rajin kan? Pergi pagi, pulang sore, masa nggak rajin? Jadi jelas petani nelayan miskin itu bukan karena alasan kultural kalau menurut Amartya Sen, tadi pemenang Nobel tadi. Mereka miskin pasti karena kemiskinan struktural. Sudah bekerja keras, tapi nggak bisa juga memenuhi kebutuhan. Kenapa? Karena mungkin nggak punya boat sendiri, nggak punya lahan sendiri, hanya menggarap. Kenapa? Yang punya orang kaya, mereka udah punya sawah sendiri. Dulu pernah punya sawah waktu kakek saya, tapi sekarang saya menggarap sawah orang karena udah saya jualin, atau kakek saya udah jualin. Jadi mereka secara kultural mereka rajin, mereka punya etos kerja mungkin, tapi nggak mungkin mencukupi kebutuhannya karena hanya jadi buruh tani atau hanya jadi nelayan ikut kapal orang.
Makanya itu mereka dianggap pekerja miskin. Ya. Nah, kalau dihitung yang merah pengangguran 166 juta. Kalau sekarang katakanlah 170 gara-gara COVID kan. Ditambah pekerja miskin 364.000, jauh lebih banyak sebenarnya. Jadi di Aceh ini sebenarnya kekurangan lapangan kerja itu, kalau pemerintah hitungnya pasti kekurangan lapangan kerja hanya 166.000 atau 170.000, karena itulah tingkat pengangguran terbuka Aceh saat 2020 ini. 2021 mungkin naik sedikit. Itu hitungan pemerintah. Tapi kalau hitungan yang lebih realistis, sebenarnya kebutuhan lapangan kerja di Aceh atau defisit lapangan kerja di Aceh adalah yang merah 2 itu dijumlahkan seharusnya, sehingga jadinya 530.000 alias 21%. 1 dari 5 20% itu ya 1 dari 5. 1 dari 5 orang usia produktif di Aceh adalah penganggur atau pekerja miskin. Ya. Jadi itu gampang lihatnya. Kalau ngopi berlima sama kawan-kawan, yang paling akhir menawarkan bayar itu berarti dia miskin. Dia berarti orang miskinnya, gitu. Ya. Atau mungkin sama-sama nunggu di siapa bayar. Kita dulu situ jam-jam, pindah-pindah, karena nggak ada yang bayar. Ya. Mungkin kan udah sejam lebih kita membahas tentang penyebab atau masalah miskinnya Aceh di Sumatera. Jadi ada nggak sih solusi dari Bapak sendiri ataupun kami sebagai pemuda ini kami harus apa gitu untuk meningkatkan Aceh ini bisa bangkit lagi lah? Ya, bahwa kalian teman-teman mau datang sini belajar sore Sabtu seperti ini, itu menurut saya harapan yang bagus ya. Dan itu harus dilanjutkan dan diperbanyak, jangan cuma kita doang gitu ya. Dan saya senang dan ikut mempromosikan misalnya sekolah anti korupsinya Gerak atau sekolah haknya Kontras atau yang lain ya, untuk belajar lebih serius, bukan hanya belajar hak skill di kampus, tapi perlu tahu apa yang terjadi di sekitar kita ya. Ya, kita semua harus betul-betul serius dalam urusan anti KKN, menolak KKN, menolak korupsi dan nepotisme. Dan itu harus dimulai dari kita masing-masing, termasuk Anda waktu kuliah. Kalau Anda masih nyontek, Anda sebenarnya masih mencuri, Anda masih melakukan korupsi, dan bisa diduga yang suka nyontek itu nanti ujungnya suka jadi koruptor. Kenapa di Indonesia banyak sekali koruptor? Karena kalau diperiksa, sebagian besar koruptor itu suka nyontek. Kemudian saya kalau paling besar. Ya kan? Karena ini kan masalah kejujuran, ya. Masalah integritas. Integritas itu apa? Sederhananya integritas itu adalah melakukan hal yang benar walaupun sulit. Itu integritas. Ya. Anda belajar susah payah, ya kan? Kemudian kerja, nggak bisa jawab ujian. Kadang-kadang harus ngumpulin kertas kosong, sama gurunya dikasih C. Kawan Anda tahu dia nggak belajar juga dan nggak ngerti juga. Bahkan dia sebenarnya lebih bodoh dari saya Pak. Ya. Tapi dia dapat A. Dan saya tahu dia nyontek. Terus apa Anda mau nyontek? Kalau Anda berani dan Anda mau membangun negeri ini, mulailah dari situ. Anda tetap jangan nyontek. Anda tetap ngumpulin aja kertas kosong. Anda bilang nggak bisa, saya nggak ngerti Pak. Apa yang Bapak terangkan? Terus mau apa? Dapat E, ya udah dapat E. Dia dapat E. Kalau nggak mau dapat E, belajar lebih serius. Nggak ngerti juga Pak. Tanya sama dosennya, tanya sama kawannya, belajar, buat kelompok belajar, baca yang banyak, cari bahan. Jangan berhenti menyerah karena ingin cari cara mudah. Cara yang paling mudah apa? Itu. Cara yang paling mudah nyontek, menerabas, mencari jalan keluar. Itulah yang menyebabkan bangsa ini susah maju. Kalau saya tantang itu mau nggak? Saya membuktikannya. Ya, sekarang ini saya terdakwa dengan ancaman penjara 3 bulan tambah denda 10 juta. Kenapa? Karena saya protes tentang penerimaan PNS dosen Indonesia yang menurut saya tidak masuk akal. Saya nggak nuduh korupsi lah, saya cuma
saya bilang ada soal. Itu mungkin kasusnya tahu. Itu usaha untuk menjaga pendidikan. Bagi saya itu berjuang. Dan penelitian di mana-mana mungkin sekali lagi ya, yang belajar sosiologi tahu persis yang disebut, atau mungkin sudah dibahas juga di sekolah-sekolah seperti itu, yang disebut apa? Climbing the social ladder, mobilitas sosial vertikal. Salah satu cara yang terbaik untuk naik status kita dari keluarga miskin, keluar dari kemiskinan, dari kelas menengah, bahkan kemudian jadi elit dalam status sosial kita dianggap orang yang berkecukupan dan sebagainya, itu adalah lewat pendidikan. Itu riset di seluruh dunia berlaku. Di Indonesia, menurut penelitian Semeru dan Rice, sudah mulai kelihatan pendidikan tidak bisa membantu. Saya ini adalah orang sangat miskin waktu dengan keluarga saya. Saya dari keluarga miskin. Saya waktu SMA sempat jadi pedagang asongan, dan saya bangga begitu. Waktu disuruh berhenti ini, bapak abu saya almarhum tak sanggup lagi sekolahin, nggak mau berhenti di sekolah, bantu saya jualan. Ya, abu saya almarhum pengusaha. Pengusahaannya cuma di kaki lima. Jadi ketika dia bilang bantu jualan, itu bantu jualan di kaki lima. Nah, saya nggak terima karena saya pikir sebentar lagi saya kelas 2 waktu itu. Nah, daripada saya berhenti, saya cari duit sendiri. Gimana cari duit sendiri? Saya beli keranjang satu, saya pasang kali, saya jualan. Beli pasar Aceh. Jadi saya anak asal. Dan hanya pendidikan yang membuat sekarang saya jadi seperti sekarang ini. Bisa sampai ke Amerika, saya sekolah. Dan tidak kaya raya, tapi juga sudah mampu mencukupi kehidupan sendiri. Tapi ada orang memang yang kemudian ya, dengan posisi saya S3 dari Amerika, seharusnya saya lebih kaya dong kalau kita seperti sekarang. Itu masalah hidup, masalah bersyukur. Ya, saya sama istri saya, alhamdulillah punya mobil bekas bertua, nggak bisa lihat itu. Sebentar ada orang lain lah. Waktu saya pulang dari sekolah di Amerika, adik saya aja tanya apa bang? Naik sepeda. Orang pulang dari Amerika, mobil, apa mau naik sepeda? Ya ini masa mobil sepeda. Jadi kalau mau maju, ya harus itu. Dan kenapa ini penting? Karena mungkin kalau Anda tidak mengalami, Anda tidak masalah. Tapi ketika Anda mengalami, kan sedih gitu ya. Kalau kita bertarung fair, ikut tes JPNS, kemudian kita gagal, kayak model CAT itu, model itu kan nilainya langsung ketahuan, semua orang bisa lihat. Kita kan gak kecewa, gak ada yang protes, gak ada yang demo, ya kan? Kita fair, karena fair, orang rakyat kecil biasa yang dianggap bodoh pun gak akan protes, karena fair. Kapan jadi masalah yang subjektif, yang wawancara, yang tes bidang, yang bisa masuk di saudara, kan kita kecewa ya. Apalagi kalau tes dasar SIP-KD kita lulus, waktu tes bidang, waktu wawancara SIP-KD kita paling tinggi, tapi kemudian waktu wawancara ya dia ada umumnya di dalam, ya dia diterima. Itu kan menyakitkan dan sangat menyakitkan untuk orang banyak, termasuk saya, karena saya mengalami itu sejak saya kecil, makanya saya sangat firm, sangat tegas urusan. Dan itu saya usahakan transfer ke mahasiswa saya, ke kawan-kawan saya, dan ke keluarga saya, anak-anak saya. Anak-anak saya itu karena 10 tahun mereka di Amerika udah terbiasa dengan tertib jujur. Di sini mereka sangat tersiksa. Sejak pulang ke sini banyak sekali drama. Dramanya model apa? Model ya tiba-tiba dia pulang masuk rumah, ibunya dan saya tahu dia naik ke kamar nangis. Didengar dari luar nangis ya. Tapi biasa nggak tahu. Setelah itu kita tanya kenapa nangis? Dia nggak suka sekolah di sini, udah belajar tapi tidak bisa jawab ujian. Tapi kawan-kawannya semua saling nyontek, bahkan di depan gurunya, dan gurunya nggak protes, nggak menegur. Anak saya duduk di depan, mencoba menjawab, nggak bisa jawab, menurut kelas kosong. Kawan-kawannya bahkan dibantu guru menjawab. Kan kadang-kadang ujian nasional sampai begitu katanya, supaya sekolah dan gurunya nggak malu. Jadi anak-anak saya itu nggak pernah dapat ranking, karena mereka berusaha seperti itu. Tapi begitu nanti ada ujian objektif, sebab BTN atau model ujian online itu kan lebih objektif. Ternyata mereka bisa bagus, bisa ngalahin juara paralel sesekolah. Padahal nggak pernah ranking di kelas. Kenapa ya? Karena mereka belajar dan kemampuan penguasaan. Anak saya bilang
Di Amerika belajarnya sedikit tapi mendalam. Di sini belajar tak apa-apa tapi semuanya setuju. Dan kemudian tidak fair. Sampai sekarang mereka juga. Alhamdulillah kami di Nepal lumayan Pak. Saya nggak tahu di Kaukas. Jadi itu saran saya, kalau memang ada serius ingin mengentaskan kemiskinan dan memajukan negeri ini, mulai dari diri kita. Kita harus jujur dan harus punya integritas. Integritas itu paling sederhana, berbuat benar walaupun sulit. Ya. Datang mau beli karcis atau berobat, aduh antrinya panjang. Orang Indonesia suka pakai mana? Jatuh pos. Oh, orang kali dia antri panjang kali, punya dokter, punya keluar, dia ada antri, orang lain antri. Itu tidak fair. Itu yang membuat negeri juga banyak. Cuma apa mau gitu? Ya bapak gitu kan, bapak nggak punya om sih, ya nggak punya om. Ada buah. Ketimbang ukur soal kemiskinan dalam angka dan uang bagi keluar dan masuk, tapi Pak Esen tadi menggarisbawahi soal ketimpangan dan akhirnya bermuara pada soal KKN. Itu permasalahan utama kenapa Aceh miskin. Terima kasih kawan-kawan yang sudah berkenan hadir dari Pak sampai ini.